Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulkarnain, Sarjana Hukum Magister Hukum, Diren 09-2510-7302, sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Terhitung mulai tahun 3 Desember 2024. Saya akan mempresentasikan deskripsi mata kuliah Hukum Tata Negara yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah 224 MKKP 50109 yang diprogram pada semester 2 dengan bobot 3 SKS pada prodi Fakultas Hukum sebagai syarat kepesertaan dan pengisian PPD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah ATM membahas tentang struktur fungsi hubungan lembaga negara serta hubungan warga negara dengan negara. Adapun pencapaian mata kuliah ATM diharapkan mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum material, sumber hukum formil, hierarki, perundang-undangan, konstitusi sebagai hukum dasar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun strategi yang digunakan dalam pembelajaran, pertama, metode ceramah, penyampaian tentang pokok-pokok materi terkait sumber-sumber hukum tata negara. Yang kedua, materi sumber saran. Metode ini meningkatkan keterampilan akademik mahasiswa dalam penyampaian pikiran dan gagasan di depan publik. Ketiga, metode diskusi kelompok, melatih keterampilan mahasiswa dalam berinteraksi, serta melatih wawasan mahasiswa terkait mata kuliah Hukum Tata Negara. Keempat, materi kuis. Metode ini digunakan di akhir pembelajaran terkait materi mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun penilaian dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, pertama, kehadiran 30%, kedua, keaktifan dalam kelas 15%, ketiga, sikap 15%, keempat, ujian awal semester 20%, 5. Ujian akhir semester 20%. Jadi total standarisasi penilaian dalam mata kuliah Hukum Tata Negara adalah 100%. Berikut ini mari kita saksikan video pembelajaran saya, salah satu materi Hukum Tata Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita masih di pertemuan ke-5 dengan judul Sumber-sumber Hukum Tata Negara. Adapun sumber-sumber hukum tata negara saya bagi di atas dua. Pertama, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Adapun sumber hukum material adalah Pancasila. Kemudian Pancasila merupakan fondasi filosofi negara, merupakan norma dasar yang menjadi landasan seluruh sistem hukum nasional di Indonesia. Pancasila adalah fondasi atau filosofi negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila merupakan tolak ukur pembentukan aturan hukum. Karena setiap peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita lihat Pancasila ada 5 sila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang beradab. 3, sila persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Yang kelima, keadilan Indonesia. Jadi semua aturan hukum wajib untuk mengikuti aturan atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian Pancasila mengikat seluruh lembaga negara. Nah, kenapa dikatakan Pancasila mengikat seluruh lembaga negara? Seluruh penyelenggara negara dari legislatif hingga eksekutif wajib menjadikan Pancasila sebagai acuan utama dalam
bertindak. Jadi gitu. Kemudian kita beralih ke konstitusi dan perundang-undangan. Ada sini ya, kalau kita lihat saksikan dari PPT di atas ini, di sini ada diagramnya, ada rujukan. Di sini rujukannya adalah konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pertama itu adalah Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Konstitusional. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan provinsi atau kita kenal dengan istilahnya peraturan daerah. Yang keenam adalah peraturan kota atau yang kita kenal dengan peraturan wali kota. Kemudian selain sumber hukum formil atau hukum yang sumber hukum yang tertulis, ada juga sumber hukum material atau sumber hukum yang tidak tertulis. Di antaranya adalah Konvensi Ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan ini adalah praktek ketatanegaraan yang diterima dan ditaati secara konsisten, meski tidak tertulis seperti mekanisme konsultasi politik antar lembaga. Artinya kebiasaan yang politik, praktik ketatanegaraan yang sifatnya tidak tertulis. Kemudian yang kedua, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim dan kekuatan hukum tetap. Jadi itu merupakan sumber hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya masuk di doktrin atau ajaran atau pendapat para ahli. Jadi para pendapat para ahli itu merupakan juga bagian dari sumber hukum tidak tertulis dan lengkap. Mengapa itu penting? Pertama, dari segi kepastian hukum. Kita jangan tertulis itu nanti ya. Kemudian, mengapa sumber hukum tata negara itu penting? Pertama, dari segi kepastian hukum menjamin ketertiban dan konsistensi penyelenggaraan negara sehingga hak warga negara terlindungi. Jadi kalau kita kaji dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, di mana ada berapa hak warga negara di dalamnya, itulah salah satu bentuk amanah dari konstitusi memberi jaminan kepada warga negara supaya hak-haknya bisa terlindungi. Yang kedua, sebagai mekanisme check and balance, memastikan keseimbangan antara lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Artinya ada batasan-batasan. Artinya memberi mekanisme check and balance, artinya memberi batasan-batasan kepada lembaga tinggi negara untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, seperti eksekutif sebagai kepala pemerintah, kemudian legislatif sebagai perumus undang-undang atau kebijakan lainnya, kemudian yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Kemudian dari segi keadilan, setiap aturan perangkat rakyat dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi semua harus sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan, sesuai dengan nilai-nilai hidup di masyarakat. Jadi seputar sini ada yang ingin bertanya, silakan. Mengapa Pancasila merupakan sumber-sumber Mengapa Pancasila merupakan sumber dari segala aturan hukum? Karena Pancasila merupakan filosofi atau landasan hukum bagi terbentuknya semua aturan-aturan hukum yang ada di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tolak
Hukum setiap peraturan perundang-undangan wajib dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi semua aturan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila. Selanjutnya, ya, silakan. Kenapa jurisprudensi sebagai sumber hukum itu? Mengapa jurisprudensi sebagai bagian dari sebagai satu sumber hukumnya? Karena jurisprudensi adalah merupakan dari hukum yang tidak tertulis, merupakan putusan hakim. Di mana putusan hakim itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti kalau kita kaji kembali ke Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 14 tahun 1974, di situ dikatakan bahwa hakim itu putusan hakim itu adalah bebas mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, karena jurisprudensi itu merupakan satu putusan yang tidak bisa diganggu gugat. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita kaji dari beberapa putusan-putusan hakim seperti surat edaran Mahkamah Agung, itu dikatakan termasuk aturan hukum yang sifatnya mengikat. Jadi ada beberapa aturan hukum itu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seperti tentang undang-undang tentang status kewarisan, di mana status kewarisan itu bisa hak yang di luar hak anak di luar nikah, tetapi bisa dibuktikan dengan hasil visum dari dokter bahwa dia adalah anak dari pemberi waris itu, maka anak yang di luar nikah itu berhak untuk mendapatkan kewarisan. Dan itu mutlak seperti itu karena itu sudah merupakan putusan dari hakim. Sebagai kesimpulan mata kuliah sumber-sumber hukum tata negara, di sini saya mengambil kesimpulan di antaranya bahwa Pancasila sebagai sumber hukum yang tertinggi dan merupakan acuan untuk pembentukan sumber-sumber aturan hukum lainnya. Kemudian selain Pancasila sebagai sumber hukum yang tertulis atau sumber hukum yang tertinggi, ada juga sumber-sumber hukum lainnya. Di antaranya adalah seperti jurisprudensi, kemudian konvensi, kemudian ada doktrin. Insyaallah mungkin minggu depan kita akan, sebelum saya akhiri ya. Insyaallah mungkin minggu depan kita akan masuk di materi selanjutnya, yang judul materinya adalah hubungan negara dengan konstitusi ya. Demikian pertemuan hari ini, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perkenalan diri dan deskripsi mata kuliah yang saya ampu pada program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.